Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dendrus Francisco Raja Gugu. Saya berasal dari Sekolah SMP Negeri 2 Lubupakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Di sini saya mengikuti Lomba Sastra Siswa Nasional tahun 2024. Dan di sini juga saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Sang Penerus Dewa Bumi. Wah, pada penasaran ya kan teman-teman? Jadi dongeng yang akan nantinya saya ceritakan nanti memiliki tema khusus, yaitu Sahabat Bumi Lestari. Nah teman-teman, apa sih itu Sahabat Bumi Lestari? Jadi Sahabat Bumi Lestari adalah sahabat bumi, di mana dia menjaga bumi, merawat bumi, dan menjaga kebersihan yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, setelah saya memberitahu ini, mungkin teman-teman akan mengetahui atau gampang mencerna apa dongeng yang saya ceritakan nanti. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja menceritakan dongeng yang berjudul Sang Penerus Dewa Bumi. Jadi teman-teman, di sebuah desa terdapat hutan dan sungai yang sangat jernih. Di desa itu pula hiduplah seorang anak SMP teman-teman. Namanya adalah Arka. Arka ini dikenal sebagai anak yang ceria dan penuh semangat. Namun setiap hari Arka selalu berpikir dan selalu mengeluh di dalam hatinya. Mengapa sih semua orang sangat tidak peduli dengan lingkungan? Kan lingkungan ini sahabat kita juga sih, sahabat bumi juga sih. Jauh Arka sambil mengeluh. Pada suatu hari, Arka beserta teman-temannya pun memutuskan untuk belajar bersama setelah pulang sekolah. Nah teman-teman, setelah mereka sedang belajar, salah satu dari temannya Arka, yaitu namanya Benny teman-teman, dia pun membeli jajanan plastik yang ada di simpang 3 desa tersebut. Saat Benny sedang makan, nyom. Benny pun langsung membuang sampah plastik itu ke selokan yang ada dekat dengan rumah Arka. Arka pun dengan emosi yang meluap berkata kepada Benny, "Hei Benny, kamu kenapa sih mau membuang sampah di selokan sana? Emang kamu tidak tahu seberapa bahayanya jika kamu membuang sampah?" Benny yang tidak terima dinasihati pun langsung spontan berkata kepada Arka, "Emang kamu siapa? Emak-emak gue? Enggak kali. Sampah-sampah gue kok, bukan sampah lu. Jadi lu gak usah ngatur-ngatur gue lah." Arka pun hanya bisa terdiam mendengar jawaban sahabatnya tersebut. Dan ketika mereka sudah belajar dan teman-temannya pun sudah pulang, Arka pun diminta oleh orang tuanya untuk membeli sayuran yang ada di toko desa tersebut. Ketika Arka sudah disuruh ibunya untuk membeli cabai, "Nak, Arka, belikan mama cabai nak," ucap sang ibu. "Baik ibu," ucap si Arka. Setelah dia sudah membelinya dan memberikannya kepada ibunya, ia pun memutuskan untuk berjalan-jalan mengelilingi desa. Ketika dia sedang berjalan mengelilingi desa, dia pun memutuskan untuk berhenti di sungai yang ada di desa tersebut. Saat dia sedang bersantai, dia pun terkejut melihat sungai yang ada di depannya itu sangat sekali banyak sampah. Hampir di sudut sungai itu teman-teman, tidak ada pun sampah yang terlewatkan. Arka pun merasa kecewa dan berkata dalam hatinya, "Mengapa sih masyarakat di desa ini sangat tidak peduli dengan lingkungan? Emang mereka tidak tahu bagaimana nasib generasi muda yang akan datang?" ucap Arka sambil mengeluh. Saat dia sedang bersantai sambil mengecewakan pemandangan ini, dia pun mendengar suara samar-samar teman-teman memanggil namanya. "Arka, Arka." Arka pun spontan berdiri dan mencari keberadaan suara tersebut. Dan ketika dia sedang mencari, dia pun menoleh ke belakang. Dan tiba-tiba ia melihat seorang kakek-kakek tua berbaju putih dengan badan yang tegap, dengan mata penuh kebijaksanaan. Kakek itu membawa tongkat teman-teman, dan dia pun berkata kepada Arka, "Arka, hai anak muda, kamu pasti sedang memikirkan bumi kan nak?" ucap kakek itu dengan santainya.
Arka pun langsung spontan terkejut mendengar jawaban kakek tersebut. Dan Arka pun langsung berkata kepada kakek tersebut, "Kakek ini siapa? Bagaimana kakek bisa mengetahui isi pikiranku?" Kakek itu pun hanya bisa tersenyum dan berkata dengan suara lembut sambil duduk, "Aduh, pinggang kakek sudah retak. Arka, kakek adalah seorang dewa bumi yang bertugas untuk menjaga bumi dari sampah." Arka dengan antusias pun bertanya kepada kakek tersebut, "Bagaimana sih supaya semua orang bisa lebih mencintai lingkungannya?" Kakek itu pun hanya berkata dengan santainya, "Kamu harus menyadarkan mereka, anakku," jawab kakek sambil meninggalkan Arka. Nah teman-teman, di saat itu Arka bingung. Apa sih yang dimaksud dengan kakek tersebut? Dia pun berpikir keras, dan dia pun mendapatkan ide. Dan Arka pun berkata, "Baiklah, aku akan bertindak sesuai dengan arahan kakek tersebut." Dia pun memiliki tujuan untuk menyadarkan teman-temannya untuk lebih mencintai lingkungan alam yang ada di sekitar mereka. Dan di situ pun Arka memberikan saran, perintah, ajakan supaya teman-temannya ini lebih sadar, supaya mereka lebih mencintai lingkungan alam mereka. Di saat itu banyak sekali warga penduduk desa, teman-temannya, sampai sepupunya pun hanya berkata kepada Arka, Arka, capek-capek aja loh si Arka ini. Udah buat ajakan, perintah, tuh pun tak ada yang dengar. Jadi kasihan aku melihat Arka ini." Arka pun yang mendengar jawaban dari salah satu dari warga penduduk pun langsung menjawab dengan santainya, "Ibu, Pak, saya tidak peduli seberapa lelah pun aku bekerja. Yang penting aku bisa menyelamatkan generasi ini menjadi generasi yang sehat yang dapat membanggakan nusa dan bangsa." Warga yang mendengar jawaban Syed Arka itu pun terkejut dan pun terketuk hatinya untuk mengikuti perintah dari Arka. Dan ketika semua orang ini teman-teman sudah banyak yang mengikuti Arka, si Arka pun memutuskan untuk membuat suatu kelompok yang bernama Sahabat Bumi Lestari. Apa sih tugas mereka nanti? Nah, jadi tugas mereka nantinya akan membersihkan sampah yang ada di desa mereka. Dan mereka pun pertama-tama membersihkan sungai-sungai yang banyak sekali sampah di saat Arka sedang bersantai dahulu. Dan alangkah baiknya mereka bekerja sama, bergotong royong untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan aman. Arka pun senang melihat pemandangan sungainya. Wah, begitu indah sekali. Tidak ada sampah pun yang terlewatkan. Arka pun teringat kembali pengalamannya bertemu dengan sang kakek. Dan tanpa disadarinya pun, kakek itu pun tiba-tiba menepuk pundak si Arka dan berkata, "Nah, Arka, kamu telah menjadi penerus Dewa Bumi. Kakek menyerahkan sekuat tenagamu untuk menyadarkan mereka untuk lebih mencintai lingkungan alamnya." Arka pun berterima kasih kepada kakek tersebut dan berkata sambil sujud, "Kakek, bukan karena kakek, bukan karena aku, bukan karena kekuatanku, melainkan karena iman kita semua, Kek. Jika bukan kakek yang menyadarkan saya waktu itu, mungkin saya sudah menjadi salah satu orang perusak bumi yang ada di lingkungan ini." Kakek itu pun hanya bisa tersenyum melihat perbuatan Arka. Dan Arka pun memutuskan untuk berorganisasi lebih besar lagi supaya semua orang di dunia ini dapat mencintai lingkungan sekitarnya. Jadi teman-teman, pesan moral yang dapat kita ambil, janganlah engkau mudah lelah dan selalulah bekerja keras untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Mungkin sekian dongeng yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan terima kasih. Tamatlah sudah Alkisah ini, mari menjadi sahabat bumi. Terima kasih.